terlalu panjang atau masalah bahasa, kendala bahasa, maka teman-teman bisa lakukan dengan membaca abstraksinya. Sekarang banyak sekali hasil riset yang sudah membuat abstraksi-abstraksi. Nah, di situ kita paling tidak punya mind mapping. Apa sih yang akan kita lakukan? Hal apa yang kira-kira cocok dengan fenomena yang ada di masyarakat kita. Kemudian sebelum menulis sebuah artikel ilmiah, kita juga harus paham metrik riset. Apa nih yang lagi naik? Misal seperti sekarang di masa pandemi, segala sesuatu yang berhubungan dengan coronavirus atau perilaku selama pandemi itu akan didahulukan. Di beberapa jurnal internasional bereputasi Q1 dan Q2 itu reviewer untuk riset-riset yang berhubungan dengan coronavirus itu masa reviewernya hanya 2 sampai 3 minggu, yang biasanya 6 bulan bahkan sampai setahun. Kenapa? Karena metrik risetnya lagi naik, itu yang lagi booming, itu yang lagi urgent sekarang. Nah, sebagai calon periset dan penulis artikel, kita juga harus paham mengenai hal tersebut. Itu hampir sama dengan tren riset. Selain itu, kita juga harus berkolaborasi. Nah, kolaborasi ini nanti akan sangat penting manfaatnya ketika kita ingin membuat sebuah riset yang ditujukan untuk jurnal internasional bereputasi. Kenapa? Ketika kita memiliki kemampuan riset, tapi memiliki kemampuan bahasa Inggris yang terbatas, maka kita bisa berkolaborasi dengan periset lain, mungkin di luar universitas, mungkin di luar pulau, atau mungkin di luar Indonesia yang memiliki kemampuan bahasa yang lebih, atau mungkin yang memiliki instrumen riset yang lebih lengkap. Jadi 5 instrumen ini selain kita harus selalu update isu apa yang paling penting atau yang paling urgent sekarang, ini juga harus kita ketahui. Oke, berikutnya Pak Ade. Oke. Nah, ini tadi ide seorang periset, seorang penulis, tidak usah periset, penulis saja. Penulis harus punya bahan ide yang sangat-sangat banyak. Kenapa? Karena itu menjadi bahan baku dia, itu yang akan dia gunakan nanti. Lalu dari mana muncul ide? Ide tersebut kalau menurut saya ada dua. Yang pertama, Anda harus banyak membaca, dan yang kedua Anda harus banyak mengamati. Membaca saja tidak cukup. Membaca Anda akan terpaku pada teks, tetapi kemudian Anda kesulitan ketika menarik fenomena. Makanya seorang periset harus banyak membaca dan harus banyak mengamati dan memahami lingkungan. Apa yang harus dibaca? Periset itu sebaiknya membaca jurnal. Kenapa? Karena itu tadi yang saya sampaikan sebelumnya. Jurnal keterbaruan. Berbeda dengan buku. Buku memiliki proses terbit yang lebih panjang, sementara jurnal tidak. Nah, jurnal sekarang tren apa yang sedang ada dalam riset di Indonesia itu bisa dilihat di Sinta. Tinggal dimasukkan keyword, nanti kita akan bisa lihat apa tren riset yang ada sekarang. Sementara untuk jurnal-jurnal internasional itu bisa dilihat melalui Science Direct Topic. Jadi nanti dibuka itu free Science Direct Topic, teman-teman bisa klik keyword apa yang akan mungkin teman-teman teliti atau teman-teman tertarik untuk melakukan riset, nanti akan keluar. Apakah ini sudah ada yang melakukan riset? Apakah ini sudah basi atau sudah tidak laku lagi di dalam riset ilmiah? Bahkan di Science Direct itu sudah ada untuk riset-riset yang akan publis di tahun 2021. Jadi itu bisa dijadikan sebagai acuan. Dan kunci yang terpenting dalam menulis karya ilmiah itu tentu saja menulis gitu. Dan menulis itu bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba. Menulis itu proses belajar sepanjang waktu. Latihannya terus-menerus. Kadang-kadang saya sendiri ketika saya baca tulisan saya 5 tahun yang lalu, saya sampai kok bisa ya saya nulis seperti ini, kok bego banget rasanya gitu. Karena itu tadi, menulis itu adalah proses latihan dan proses belajar. Bagaimana cara menulis? Ya dengan memulai menulis gitu. Bukan hanya dengan melamun, saya ingin menulis tapi tidak melakukan apa-apa, itu sama aja bohong. Oke, Pak Adu, silakan. Nah, ini dia, ada kriteria. Jadi setelah teman-teman tahu apa yang ingin teman-teman riset, kemudian sudah melakukan riset tersebut dan ingin membuat sebuah karya ilmiah, teman-teman juga harus tahu kriteria pemilihan jurnal. Jurnal seperti apa yang akan teman-teman submit paper teman-teman nanti. Yang pertama tentu saja target pembaca. Siapa yang akan dituju pembacanya? Itu tentu saja disesuaikan dengan
scope atau background knowledge dari riset teman-teman. Kemudian yang kedua, scope jurnal. Apakah sesuai dengan manuskrip dan target? Nah, ini sangat penting. Jangan sampai karena judulnya humaniora, maka semua riset yang berhubungan dengan humaniora dimasukkan ke sana. Karena biasanya jurnal-jurnal humaniora sekalipun, mereka memiliki spesifikasi riset, hasil riset yang akan mereka publikasi. Dan bahkan misal di UI, mereka punya tema-tema riset tertentu. Jadi itu harus teman-teman perhatikan dengan baik. Makanya kita harus mencari tahu apa riset terbaru, apa tren riset terbaru, dan bagaimana jurnal tersebut trennya. Kemudian yang ketiga, terutama ini untuk dosen, reputasi dan impact factor. Ini sangat menentukan nanti di kredit poinnya ya. Bahkan sekarang menurut aturan 2019 tidak semua jurnal internasional Scopus itu memiliki kredit poin yang sama gitu. Ada aturan terbaru. Kemudian juga yang perlu dilihat ini khusus untuk jurnal bereputasi apakah dia open access atau close access. Kemarin teman-teman saya ketika lulus S3 banyak yang mengeluhkan perlu membayar hingga puluhan juta untuk bisa submit di sebuah jurnal, publish di sebuah jurnal. Persoalannya ada dua, teman-teman memilih open access atau closed access. Open access berarti teman-teman yang harus bayar. Semua tulisan teman-teman nanti akan bisa diakses secara free. Sementara closed access, teman-teman tidak mengeluarkan biaya apapun ketika publish, hanya yang akan mengakses jurnal yang akan membayar. Jadi ini pilihan. Tentu saja ini bergantung kepada target pembaca dan kebermanfaatan. Lalu juga yang perlu diperhatikan kelima adalah kualitas dan kecepatan review. Pada tahun 2015, saya mengirimkan sebuah jurnal saya di sebuah tulisan saya di sebuah jurnal di Cina, jurnal bereputasi. Sampai 1,5 tahun itu tidak ada feedback dari reviewer, baik dari editor maupun dari reviewer. Saya sudah melakukan kontak email, tapi juga tidak ada. Nah, hal-hal seperti itu perlu diperhatikan. Bagaimana kualitas dan kecepatan review akan lebih baik jika reviewer memberikan feedback yang cepat sehingga teman-teman juga bisa merevisi atau memperbaiki tulisan dengan cepat. Jangan sampai menunggu. Jika ternyata lama, hubungi. Tapi jika tidak juga ada kabar, maka teman-teman bisa memasukkan surat elektronik yang berisi penarikan artikel tersebut. Oke, selanjutnya Pak Ade. Nah, ini tadi kita akan bicara bagaimana sih proses peer review dari jurnal. Jadi biar tahu, pertama kita harus mendaftarkan tulisan, itu sudah pasti, submit. Nah, sekarang submit sudah ada sistemnya, semua online terintegrasi ya. Jadi enggak, kalau dulu saya masih kejamanan kirimnya via email gitu ya. Nah, tulisan yang sudah disubmit itu pertama kali sampai di tangan editor. Jadi editor itu adalah saringan atau filter pertama dari tulisan teman-teman. Dan penolakan yang paling banyak itu terjadi di tangan editor, bukan di tangan reviewer. Biasanya sampai 70%. 30-70% itu ditolak oleh editor. Apa sebab? Apa yang dicari oleh editor? Nanti kita akan bahas. Nah, setelah lolos tangan editor, baru tulisan tersebut sampai ke tangan reviewer. Nah, reviewer akan melakukan penilaian. Penilaian tersebut kemudian akan diberikan kepada editor untuk direvisi oleh periset. Jangan senang hati dulu, walaupun sudah ada penilaian dari reviewer dan sudah direvisi, ada kemungkinan juga untuk penolakan. Itu biasanya 20-40%. Jadi tidak semua artikel yang sudah sampai di tangan reviewer itu akan dipublikasikan. Ada kemungkinan ditolak. Apa saja sih alasan sebuah tulisan itu pertama ditolak oleh editor dan yang kedua ditolak lagi oleh reviewer. Nah, kita akan lihat berikutnya Pak Ade. Nah, ini hal apa yang dilihat oleh seorang editor? Ini editor yang pertama, filter yang pertama. Yang pertama tentu saja skop, cakupan keilmuan dan tujuan riset. Makanya kita harus mencari jurnal yang sesuai dengan paper kita, dengan riset kita, dengan background keilmuan kita. Jangan sampai jurnalnya jurnal komunikasi, kemudian kita melakukan riset pendidikan yang tidak ada hubungannya sama sekali. Kemudian juga bagaimana pemanfaatan bahasa sebagai media.
perlu diingat bahwa sebuah jurnal ilmiah akan mengedepankan bahasa yang lugas dan sederhana. Jadi jangan berpikir semakin sulit bahasanya, semakin tinggi tingkat kesulitan atau semakin sering kita menggunakan kata-kata sulit, maka kemungkinan tembus akan semakin besar karena dinilai akan semakin intelek. Tidak. Justru yang diharapkan adalah bahasa yang sederhana, yang mudah dipahami oleh pembaca. Kemudian juga itu berhubungan dengan yang ketiga, tulisan itu jelas dan mudah dipahami. Lalu yang keempat, apakah mengandung kebenaran secara keilmuan? Nah, nanti akan dinilai dari teknisnya, dari metode, kemudian dari hasil dan pembahasan, kemudian originalitas dan kebaruan. Yang sering menjadi persoalan adalah originalitas, bahwa seringkali tulisan ditolak karena similarity-nya lebih dari 15%. Jadi similarity yang diizinkan itu maksimal 15%. Dengan syarat similarity individual tidak lebih dari 1%. Nah, ini perlu diperhatikan. Kadang-kadang kita sendiri sebagai di lingkungan akademis tidak paham bahwa ternyata ada plagiarisme yang kita lakukan berulang-ulang tanpa kita sadari. Nanti saya akan bahas di akhir selanjutnya, Pak Ade. Nah, ini yang dilihat oleh reviewer. Jadi reviewer tidak akan membahas soal bahasa, ya. Reviewer nggak ada urusan dengan kalimat, tata bahasa, tidak. Itu urusan editor. Reviewer lebih melihat kepada teknik riset, teknik penyampaian. Makanya di sini lebih kepada bagaimana sebuah riset disajikan dan dikedepankan bahwa itu memang urgent, itu memang penting, itu memang menghasilkan sebuah kebaruan baik secara keilmuan maupun secara praktik gitu. Itu yang akan dilihat oleh reviewer. Berbeda dengan editor. Kalau editor dari awal, makanya kebanyakan rejected itu sampai 70% itu ada di tangan editor. Nah, kita karena terbiasa dengan kelisanan, kemudian juga tidak terbiasa menulis, maka seringkali itu membuat gagal. Jadi baru frasa, koma, belum kalimat, subjek, tiba-tiba keterangan, itu sudah dianggap kalimat. Nah, itu pasti akan dicoret oleh editor. Jadi bagaimanapun struktur kalimat, penggunaan kalimat bahasa Indonesia yang baik, itu harus, karena itu penilaian paling awal di tangan editor. Oke, selanjutnya Pak Ade. Nah, ini dia. Ini adalah 6 poin penting yang harus kita buatkan, yang harus kita maksimalkan dalam sebuah tulisan ilmiah dari hasil riset. Yang pertama, originalitas karya. Yang kedua, novelty atau kebaruan. Kemudian metodologi yang kita tawarkan. Kemudian kode etik penulisan, itu tadi berhubungan dengan bagaimana plagiarisme itu terjadi. Lalu presentasi hasil riset berhubungan dengan kerunutan cara berpikir dan cara menulis kita. Mulai dari fenomena, kemudian metode, kemudian bagaimana hasil riset atau hasil temuan di lapangan sehingga bisa menghasilkan kontribusi-kontribusi seperti yang kita kemukakan di bagian pendahuluan. Dan signifikansi, ya apa sih pentingnya, apa sih keunggulannya, apa sih yang paling diutamakan di sini sehingga itu menjadi suatu hal yang perlu untuk dipublikasikan dan dibaca oleh banyak orang. Selanjutnya Pak Ade. Nah ini, bagaimana cara efektif untuk menulis sebuah karya ilmiah? Yang pertama, kita tidak sekedar menambahkan. Jadi kadang-kadang nih kita ada proposal penelitian nih, sudah selesai sidang proposal dan ternyata proposal kita oleh dosen pembimbing diberi nilai A+. Proposal itu yang paling bagus. Lalu ya sudah, nanti untuk membuat artikel risetnya kita tambahin aja proposal itu udah bagus nih, udah A+. Tambahin hasil, tambahkan pembahasan, tambahkan simpulan, tidak. Jangan melakukan itu. Kenapa? Karena akan berbeda kronologis proposal penelitian dengan kronologis riset. Riset itu harus lebih sederhana tetapi padat. Makanya nggak boleh menambahkan saja.
Kemudian juga yang kedua, jangan memangkas hasil riset. Nah, ini udah selesai nih, udah sidang skripsi atau sidang tesis atau sidang disertasi. Ya udahlah, kita pangkas-pangkas aja. Oh, 8 halaman, ini dipangkas, dibuang. Oh, ini digunting, dibuang. Pembahasan kepanjangan dibuang. Tidak. Kenapa? Karena yang dilihat adalah alur berpikir. Alur berpikir bagaimana? Karena ketika kita hanya memangkas bagian-bagian tertentu, maka alur berpikir yang runtut tadi tidak akan dapat dalam sebuah artikel ilmiah. Jadi tolong jangan melakukan dua hal ini. Karena dua hal ini paling banyak dilakukan, terutama oleh mahasiswa. Dan jujur, saya dulu juga seperti itu gitu ya. Ah udahlah, dipangkas aja. Ini udah selesai nih, udah sidang, nilainya udah keluar. Coba dipangkas, ini dibuang. Jangan, ternyata itu sangat mempengaruhi penilaian editor dan reviewer. Kemudian juga yang ketiga, teman-teman harus memahami alur kerja mitra besari teman-teman, terutama reviewer. Jadi jangan teman-teman berpikir bahwa editor, nah ini tanya sama Pak Ade, editor dan reviewer tidak akan membaca semua naskah teman-teman mulai dari judul, abstrak, pendahuluan, sampai daftar pustaka. Tidak. Biasanya mereka akan membaca hasil dulu. Benar nggak Pak Ade? Iya benar. Benar ya? Iya benar. Jadi yang dibaca hasil dulu. Hasil. Makanya saya, ya betul. Makanya saya ketika akan menulis sebuah artikel, yang saya tulis adalah hasil dulu. Karena saya yakin kebanyakan editor dan reviewer itu akan membaca hasil dulu. Apa sih kebaharuan yang saya tawarkan? Gitu. Nah, makanya di situ harus muncul apa ini. Ketika oh ternyata ada sesuatu yang belum dilakukan oleh periset lain, maka baru editor atau reviewer akan membaca introduction-nya, kemudian baru membaca metodenya, atau mungkin metode dulu baru introduction, baru terakhir abstrak dan judul. Jadi teman-teman harus memahami itu. Jadi bagaimana cara menulis? Kalau bingung, ya mulailah dengan menulis hasil dulu. Apa hasilnya? Nah, nanti dari hasil itu baru akan balik ke atas, balik ke metodenya, balik ke pendahuluan. Nah, itu akan lebih mudah. Karena juga reviewer dan editor melakukan hal tersebut. Lalu yang keempat, pilih cara kerja yang paling nyaman. Nah, seperti yang saya bilang tadi, saya lebih suka kalau menulis hasil dulu. Jadi nanti saya bisa membongkar, memadatkan, atau mana yang harus saya buang dari laporan penelitian saya yang begitu banyak. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya Pak Ade. Lagi, next. Nah, ini pengetahuan yang sangat-sangat umum di kalangan akademisi, baik itu mahasiswa atau dosen, bahwa struktur artikel ilmiah itu seperti ini. Ada judul dan kata kunci, ada abstrak, ada pendahuluan, metode, sampai terakhir referensi. Kadang-kadang juga ada persembahan di bawah referensi. Itu menyangkut pendanaan atau ucapan terima kasih dan lain sebagainya. Nah, ini harus diperhatikan. Sebenarnya struktur seperti ini juga hampir sama dengan artikel jurnal internasional, tidak berbeda, hanya saja penggunaan istilah. Kadang-kadang ada artikel, ada jurnal yang menggabungkan antara hasil dan pembahasan. Tetapi saya merekomendasikan, dan itu di banyak jurnal-jurnal internasional bereputasi, hasil dan pembahasan itu diletakkan terpisah. Jadi hasil riset sendiri, pembahasannya sendiri. Berikutnya Pak Adi. Nah, ini adalah struktur artikel ilmiah yang umum digunakan di kalangan akademisi. Jadi bagaimana sih cara membuat sebuah artikel ilmiah? Kodenya IMRAT, introduction atau pendahuluan. Jadi ini 4 poin yang paling penting. Yang kedua method atau metode, kemudian result hasilnya, dan yang keempat pembahasan atau discussion. Ini balik lagi, mana yang harus dulu saya tulis? Itu sangat tergantung kepada gaya penulisan dari periset tadi. Kalau saya akan menulis lebih dahulu hasil penelitiannya, baru kemudian saya loncat-loncat ke yang lainnya. Oke, kita akan bahas satu persatu. Silakan Pak Ade. Nah, judul.
Tapi sebelum itu, baik kita judul. Ada hal-hal yang perlu teman-teman ketahui ketika membuat sebuah judul untuk artikel ilmiah. Jangan membuat judul yang terlalu panjang, sampai 3 atau 4 baris gitu. Judul itu maksimal 2 baris, itu sudah maksimal. Kemudian judul jangan melibatkan angka, singkatan, jika bahkan tanda baca atau punktuasi, jika itu memang tidak perlu amat. Jadi hindari menggunakan angka. Judul itu menjadi indexing, sehingga judul yang menarik akan meramaikan citasi. Jadi bikinlah judul semenarik mungkin, tapi jangan provokatif. Jangan karena mencari judul yang menarik, lalu kemudian dibagus-bagusin yang ternyata tidak sesuai dengan isi. Nah, satu hal yang perlu diperhatikan dalam membuat sebuah judul, walaupun ini skopnya jurnal nasional, tetapi hindari judul yang mencantumkan lokasi penelitian. Jadi jangan. Jadi misal saya ambil contoh, komunikasi literasi pada anak di SD bla 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 bla, kabupaten bla bla bla. Tidak, jangan. Apalagi jika lokasi riset atau situs riset teman-teman hanya 1 atau 2. Jadi walaupun itu skalanya nasional, tapi tetap harus dipertimbangkan. Itu cukup teman-teman terangkan nanti di bagian introduction. Jadi jangan di judul. Judul itu harus menarik dan singkat dan tidak boleh ada tanda baca. Oke, selanjutnya Pak Ade. Nah, abstrak. Abstrak adalah bagian yang salah satu bagian yang paling sulit ketika menulis sebuah karya ilmiah. Kalau saya, abstrak itu selalu saya kerjakan terakhir. Dan saya membagi konstruksi abstrak itu menjadi 3 bagian. Nanti saya akan terangkan. Lalu abstrak itu harus utuh dan menggambarkan esensi isi. Ada keakuratan isi, latar belakang cukup dalam 1 kalimat, ringkas, kemudian fokus pada temuan yang penting. Jadi yang dicantumkan di abstrak itu adalah temuan-temuan yang benar-benar penting di dalam riset. Tidak ada singkatan yang dijelaskan terlebih dahulu, jadi nggak ada pakai singkatan dulu, ini merujuk kepada ini, tidak. Juga tidak ada yang mengacu pada gambar atau daftar pustaka. Ini sangat berpengaruh terhadap penilaian artikel teman-teman lolos atau tidak. Lanjut Pak Ade. Oke, nah ini adalah pendahuluan. Tadi saya katakan bahwa abstrak itu biasanya saya membagi abstrak itu menjadi 3 bagian. Jadi bagian pertama itu what dan why. Apa sih yang saya lakukan di dalam riset ini dan mengapa itu penting? Jadi kalimat pertama di dalam abstrak biasanya menyangkut itu. Apa yang saya lakukan dan mengapa itu penting? Itu penjelasan dalam 1 atau 2 kalimat sederhana. Biasanya 1 kalimat sederhana. Kemudian yang kedua, how. How itu berisi apa sih kontribusi dan kebaharuan yang ditawarkan dalam riset yang teman-teman lakukan. Itu perlu dimunculkan di dalam abstrak. Dan yang ketiga, hasil yang dicapai. Jadi hasil ini semacam ringkasan dari simpulan. Dan ingat, yang dimunculkan adalah hasil-hasil yang benar-benar menonjol, yang memiliki kecenderungan untuk berbeda dari riset-riset yang telah ada. Kemudian ada satu lagi yang perlu dipahami, umumnya ini terjadi di kalangan mahasiswa, abstrak dan simpulan itu berbeda. Tidak jarang simpulan dicomot dimasukin ke abstrak. Iya kan? Nah, dengan mengcopy paste. Simpulan itu harusnya menjawab hipotesa. Jadi di bagian awal, di introduction, di pendahuluan, kita akan mengajukan hipotesa yang akan kita buktikan dalam eksperimen riset. Hasilnya itu yang kita cantumkan di dalam simpulan. Jadi simpulan itu jawaban dari eksperimen.
Sementara abstrak, kita meringkas simpulan itu, kita ambil mana yang nilainya lebih. Karena kadang-kadang saya rujuk sebuah hasil riset mengatakan bahwa 20% dari citasi orang yang mensitasi artikel kita, mereka hanya membaca 2% dari yang mensitasi artikel kita itu hanya membaca bagian pendahuluan dan abstrak, ya. Jadi kadang-kadang dengan hanya membaca pendahuluan dan abstrak itu sudah bisa disitasi, sudah bisa dikutip, sudah bisa di-refer gitu ya. Makanya sangat perlu untuk mengambil poin penting dari hasil riset yang kemudian dimunculkan di abstrak. Jadi bukan mengcopy apa yang ada di simpulan. Nah, ini mahasiswa sering melakukan itu dalam tugas-tugas akhirnya. Di-copy aja deh biar gampang apa hasil dari simpulan kemudian dikopikan di abstrak. Jangan. Oke, kita masuk kepada pendahuluan. Saya kecepatan nggak Pak Ade ngomongnya? Selalu bersemangat, Bu. Oh gitu. Bisa begitu memang kalau ngomong. Iya. Oke, baiklah yang pertama, pendahuluan. Apa sih yang harus kita cantumkan di bagian pendahuluan? Ada dua hal utama yang harus kita cantumkan di bagian pendahuluan, yaitu what dan why. What, apa yang kita lakukan di dalam riset. Jadi hal itu harus muncul. Kemudian why, mengapa itu penting untuk dilakukan? Apa urgensi riset kita? Itu harus ditonjolkan, harus dimunculkan di bagian pendahuluan. Kemudian ini tadi apa masalah yang harus diselesaikan, menyangkut what, apakah sudah ada solusi mengenai masalah tersebut, berarti ini kita harus merefer riset-riset terdahulu. Semakin baru, semakin bagus. Jadi jangan nanti kita menemukan sebuah masalah, kemudian kita mencoba merefer riset hasil lain. Kita melakukan riset 2020, tapi kemudian yang kita refer riset tahun 98. Jangan. Semakin baru yang kita gunakan sebagai refer hasil risetnya, maka itu akan semakin baik. Gitu. Dan dalam menuliskan refer itu harus kronik. Dari yang paling tua dulu atau yang paling duluan, semakin yang terbaru, semakin yang terbaru. Jadi kan ada individunya atau individu tahun, semakin baru, baru kemudian apa yang kita munculkan di sini, apa perbedaan riset kita dengan riset yang sudah ada. Nah, itu yang ketiga, solusi mana yang terbaik. Jadi setelah kita refer riset-riset yang lain, kemudian baru muncul. Ingat, kita bukan mengutip apa yang dikatakan oleh A atau B dalam risetnya, tetapi apa hasil risetnya. Nah, ini seringkali terjadi kekeliruan, terutama di mahasiswa. Mereka seringkali mengutip teks dari A atau dari B kemudian memasukkan ke dalam pendahuluan. Bukan. Tetapi yang harus dilihat di dalam pendahuluan itu adalah hasil riset yang dilakukan oleh A, hasil riset yang dilakukan oleh B, hasil riset yang dilakukan oleh C yang memiliki korelasi dengan riset yang kita lakukan. Nah, itu dua hal yang berbeda. Lalu kemudian dari kronik tadi kita bisa melihat apa sih solusi yang bisa kita tawarkan dari fenomena yang ada di tempat situs riset kita. Lalu apa batasan kebaruannya dari hasil riset. Jadi makanya sangat penting di dalam pendahuluan untuk merefer riset-riset yang sudah ada sebelumnya. Semakin baru, semakin bagus. Makanya kalau ada grade 1 sampai 100, tidak mungkin 100. Kalau 100 berarti sudah selesai persoalan itu. Jadi untuk apa teman-teman meneliti lagi? Jadi kalau grade-nya sudah 100, maka review akan langsung mencoret. Ini kan sudah selesai, ngapain teman-teman riset? Tapi misalnya grade-nya semakin mendekati atau 50 atau 60, maka itu akan menjadi pijakan bahwa ini loh landasannya, ini sudah ada, tapi saya menawarkan suatu hal yang baru gitu. Nah, di bagian pendahuluan ini juga mengantarkan pembaca pada masalah yang akan diteliti, itu tadi apa masalah yang harus diselesaikan. Kemudian juga penulis harus memaparkan problem yang ditemui di dalam masyarakat. Jadi kalau misalnya di dalam proposal penelitian, saya seringkali bilang ke mahasiswa, yang harus diutamakan di bagian pendahuluan itu adalah ini ada fenomena,
ini ada hasil riset atau metode sebelumnya yang mendukung, ada tidak kesesuaian. Kalau misalnya tidak, berarti itu kemudian yang bisa diangkat menjadi masalah. Jadi makanya tadi sangat penting tidak hanya membaca, tetapi juga mengamati fenomena yang ada di sekitar. Gitu. Nah, kita juga harus mampu meyakinkan pembaca agar tertarik pada paper kita. Itu tadi, apa urgensi penelitian? Oh, ini kan udah ada nih riset sebelum-sebelumnya, udah ada hasilnya. Lalu, apa perlunya kita melakukan riset? Makanya statement dari penulis atau periset bahwa ini penting, ini perlu untuk dilakukan itu sangat dibutuhkan dan itu sangat mempengaruhi penilaian dari editor dan reviewer yang berhubungan dengan signifikansi. Terus juga novelty dari riset. Kebaruan dari riset itu juga dipaparkan di bagian pendahuluan. Makanya tadi yang sudah ada disusun secara kronik, kita punya metode baru dengan persoalan A, apa kebaruan yang muncul dari hasil riset kita tersebut. Apakah ada kebaruan yang disumbangkan? Kita harus menonjolkan itu, karena yang membaca pertama editor dan reviewer akan melihat itu. Nah, peneliti harus disarankan untuk merefer riset atau temuan yang kuat. Jadi kalau misalnya di jurnal internasional bereputasi Q1 dan Q2 itu mereka akan melihat kebaharuan itu berdasarkan ada tidak pembaharuan dari yang sebelumnya, bukan hanya menerapkan gitu. Dan sebaiknya memang untuk merujuk ini, kita merefer ini, kita melihat hasil riset yang sudah dikeluarkan oleh jurnal-jurnal publikasi bereputasi gitu. Ingat jumlah halaman di bagian pendahuluan tidak boleh terlalu panjang, 1,5 halaman sampai 2 halaman, 2 spasi. Benar kan Pak Ade ya? Iya, Ya, benar. oke. Jangan sampai berpanjang-panjang. Terus ada satu hal lagi yang perlu dipahami oleh teman-teman periset, jangan mencantumkan informasi yang sudah umum. Misal, ketika saya ingin membuat sebuah artikel mengenai literatur anak dan remaja misalnya, lalu di bagian awal saya mencantumkan literatur anak dan remaja adalah tidak, itu akan langsung dibuang. Jadi informasi yang sudah umum atau misalnya di bidang sains, teman-teman mau meneliti mengenai dampak curah hujan terhadap kesuburan, yang tingkat kesuburan sekian, curah hujannya sekian, atau dikatakan curah hujan adalah jangan. Jadi informasi-informasi yang sifatnya umum itu jangan disampaikan di dalam pendahuluan. Ya, tidak boleh sama sekali. Jadi langsung masuk ke informasi spesifik mengenai masalah yang teman-teman temukan di lapangan yang akan teman-teman riset. Oke, lanjut Pak Ade. Nah, ini struktur sederhana bagian dari pendahuluan. Di sini paragraf pertama itu background knowledge. Yang penting dan problem apa yang sudah kita temui. Jadi jangan menampilkan well informed di sini. Jadi informasi-informasi yang sudah diketahui umum jangan sampai muncul di sini. Kemudian paragraf kedua mengantarkan pembaca atas apa yang sudah kita ketahui mengenai riset terkait, argumen riset dan temuan sebelumnya yang perlu disitasi. Itu tadi. Kita sebaiknya mensitasi riset-riset yang kuat secara metode. Tahunya dari mana? Otomatis rujuklah kalau di Sinta berapa? Kalau di jurnal bereputasi Ki berapa? Gitu. Itu akan sangat mempengaruhi. Kemudian paragraf ketiga, capaian atau temuan riset dan posisi keilmuan. Jadi urgensi riset kita itu apa? Itu yang kemudian akan kita utamakan di dalam pendahuluan. Berikutnya Pak Ade. Nah, setelah pendahuluan, kita perlu menuliskan metode. Metode ini uraian yang berhubungan dengan cara kita melakukan penelitian, apa yang sudah dilakukan, dan bagaimana melakukannya. Jadi itu kita uraikan.
metode yang diusulkan harus mengacu pada metode sebelumnya yang terkait dan harus fokus serta spesifik. Jadi misal di pendahuluan kita sudah mencantumkan refer dari riset-riset yang sudah ada. Maka metode itu harus berkaitan dengan yang tadi. Kalau misalnya kita memunculkan metode baru, maka kita harus memberikan alasannya. Kenapa itu muncul? Apa urgensinya? Lalu apakah metode itu hanya berupa penerapan, perbaikan, atau kebaharuan? Nah, biasanya ini berhubungan dengan tingkat pendidikan. Kalau misalnya anak-anak S1, mereka hanya menerapkan, penerapan. Tetapi kalau S2, mereka sudah melakukan perbaikan. Nah, S3 itu sudah kebaruan dari metode-metode. Tapi tidak sedikit juga mahasiswa S1 atau S2 biasanya yang melakukan kebaruan dari metode. Kalau dasar akademis mereka cukup kuat gitu. Kemudian berikutnya, nah ini hasil dan pembahasan. Hasil pembahasan ini sebaiknya dipisah seperti saya bilang di awal. Kemudian juga dengan tajuk yang berbeda. Jadi dipisah satu hasil, satu pembahasan. Kenapa dipisah? Hasil pembahasan dipisah dengan tujuan agar format penulisan lebih rapi. Itu yang pertama, sudah pasti. Dan yang kedua, agar pembaca bisa mengambil kesimpulan terlebih dahulu. Jadi ketika dia sudah baca pendahuluan, kemudian sudah baca metode, kemudian dia membaca hasil, oh ternyata pembaca memiliki argumennya tersendiri terhadap hasil. Dan itu kemudian yang bisa memantik ide untuk riset-riset selanjutnya. Dia belum tahu apakah sama apa yang dia pikirkan atau apa yang dia simpulkan dengan yang periset simpulkan. Makanya sebaiknya dipisah. Kemudian juga paparan hasil disesuaikan dengan metode yang diusulkan. Di sini biasa kita membuat tajuk sub bagian dan itu disesuaikan dengan metode tadi. Lalu sederhanakan data dan informasi yang rumit dalam bentuk ilustrasi. Jadi biasanya ini untuk penelitian kuantitatif atau misalnya sains. Data-data itu sederhanakan dalam bentuk ilustrasi. Itu sangat diperbolehkan. Terus hasil harus dideskripsikan dan dikelompokkan berdasarkan metode yang diusulkan tadi. Sehingga bisa menunjukkan kebaharuan. Atau bisa menunjukkan bahwa metode yang kita gunakan lebih baik dari yang sudah ada sebelumnya atau yang kita refer sebelumnya. Nah, di sini saya mengatakan yang ketiga, tabel dan gambar harus dibahas di dalam teks. Jadi tabel dan gambar itu tidak terlalu signifikan dalam sebuah artikel jurnal. Jadi hanya sekedar pelengkap. Jadi kalau misalnya itu tidak terlalu penting, tidak terlalu urgent, tidak terlalu mendukung, nggak usah pakai tabel, apalagi pakai gambar. Oh ini kita lagi gambar, ini deh foto kita lagi riset, lagi wawancara, kan pengen narsis nih, kemudian dimunculkan, tidak usah. Kenapa? Karena di dalam sebuah jurnal ilmiah, semua tabel, semua gambar, semua ilustrasi itu harus dideskripsikan. Jadi nggak bisa hanya ini gambar, gambar satu, misalnya proses A. Pada gambar satu menunjukkan proses A, sudah selesai, tidak bisa. Jadi gambar itu harus dideskripsikan dengan tepat, makanya jika itu tidak terlalu penting, maka tidak usah. Jadi jangan sekedar menarasikan, misal gambar satu menunjukkan foto eksperimen, tabel satu menyatakan hasil penelitian, tidak. Makanya tadi yang di awal syaratnya adalah bahwa sebuah jurnal bahasanya harus sederhana dan lugas, bukan mempersulit pembaca. Kebanyakan yang menggunakan kuantitatif, ini hasil tabel dimasukkan ke dalam artikel, sudah tidak ada penjelasan. Terus nanti pembaca disuruh mengartikan sendiri, ini maksudnya apa ya, grafik ini atau bagian ini. Tidak, itu akan langsung dicoret oleh reviewer dan editor. Jadi kalau tidak penting, jangan. Dan kalau memasukkan tabel dan gambar, tolong dideskripsikan dengan jelas.
apa pentingnya tabel dan gambar tersebut. Kemudian juga berhubungan dengan plagiarism, tabel, gambar yang diambil dari hasil riset lain, walaupun kemudian kita gunakan dalam naskah kita, dalam paper kita, walaupun sudah kita sitasi, itu tetap dikatakan sebagai plagiat. Nanti ada plagiat tingkat 5 namanya. Karena itu, semua tabel dan gambar yang kita ambil dari artikel atau jurnal lain, itu harus di-refresh, harus ada bedanya. Jadi kalau misalnya ini tabelnya lingkaran, ilustrasinya lingkaran, kita ganti dengan kotak-kotak atau kita ganti dengan segitiga. Jadi harus ada refresh. Kemudian juga ketika teman-teman menggunakan gambar, perhatikan apa ya. Nah, itu tadi. Tabel dan ilustrasi itu hanya sebagai pendukung. Pembahasan bukan merefer kepada tabel atau gambar, melainkan angka atau gambar yang ditampilkan harus diterangkan. Oke, berikutnya Pak Ade. Nah, ini pembahasan. Harus diperhatikan kalau di dalam jurnal internasional discussion, pembahasan itu tidak boleh spekulasi. Jadi hindari adjektif yang bersifat opini atau spekulasi, misal kira-kira atau sejenisnya, itu nggak boleh. Jadi itu benar-benar harus sesuai dengan hasil penelitian dan itu harus pasti. Kemudian yang paling sulit di pembahasan ini adalah alur berpikir. Jadi kalau boleh saya bilang, menulis hasil terutama di bagian pembahasan itu sama seperti menulis novel kalau di dalam karya sastra. Jadi ada kerunutan, mulai dari awal kenapa ini dilakukan, kemudian apa yang dipilih metodenya, kemudian ternyata setelah dilakukan di lapangan hasilnya begini, dan ketika merujuk kepada kontributor di bagian pendahuluan, oh hasilnya seperti ini gitu. Nah, cara berpikir yang runut itu yang seringkali sangat-sangat sulit dilakukan, terutama di Indonesia. Jadi memang membutuhkan latihan menulis yang berulang-ulang, gitu. Sehingga menghasilkan sebuah pembahasan yang benar-benar alur berpikirnya itu runut, kemudian logis, ya. Dan juga pembahasan itu harus mengarah kepada konklusi. Oke, berikutnya. Nah, ini yang terakhir, kesimpulan. Hasil riset harus menunjukkan kebaruan. Kemudian, jika suatu hal sudah diketahui umum, maka itu bukan merupakan bagian dari kesimpulan riset. Misal, di dalam ilmu perpustakaan, teknologi komunikasi membantu efisiensi dan efektivitas kerja pustakawan. Ya, semua orang sudah tahu itu. Itu suatu hal yang sifatnya normatif dan itu bukan kesimpulan. Jadi kesimpulan itu harus sesuatu yang spesifik yang merujuk pada metode tadi. Apa sih kontribusi yang ingin teman-teman capai di bagian pendahuluan tadi? Itu yang dijelaskan di dalam kesimpulan. Jadi hal-hal yang sifatnya normatif tidak boleh dimasukkan di dalam kesimpulan. Oke, selanjutnya Pak Ade. Nah, ini bagaimana cara menulis kesimpulan dan cara melihat kesimpulan kita itu sudah fix belum, sudah baik belum. Apakah tujuan riset kita sudah tercapai? Jadi ketika baca kesimpulan, oh udah tercapai belum tujuan riset yang kita paparkan di pendahuluan? Kalau sudah berarti sudah oke. Tetapi kemudian apakah kita mengulang hasil secara verbatim? Nah, kadang-kadang ini nih diulang-ulang biar panjang nih simpulannya. Padahal konteksnya sama, maksudnya sama. Kemudian kesimpulan juga harus membuat generalisasi dan pernyataan ringkas yang mudah diingat. Jadi di dalam kesimpulan itu intinya kita memberikan kepada pembaca bahwa ini yang kita hasilkan di dalam riset kita. Ini yang penting sehingga
riset ini kita lakukan. Jadi makanya kita perlu menggunakan kalimat sederhana yang mudah diingat. Oh, ternyata riset Pak Ade mengenai A di tahun 2020 hasilnya ini loh. Nah, itu bisa ditemukan ketika kita bisa membuat sebuah kesimpulan yang padat dan mudah diingat. Kemudian di dalam kesimpulan itu harus menunjukkan kesinambungan antara masalah, tujuan, pendekatan, dan kesimpulan. Itu benang merah yang tidak boleh terputus. Makanya kadang-kadang di tugas mahasiswa pendahuluannya apa, kemudian masalahnya apa, pendekatan yang digunakan apa, tiba-tiba ujuk-ujuk simpulannya sudah A, B, C, D. Nah, itu harus merupakan satu kesinambungan dan benang merah. Dan juga di bagian awal peneliti harus memaparkan apa yang telah dilakukan dan bagaimana hasilnya. Nah, jangan nanti di bagian awal simpulan berdasarkan hasil penelitian, tidak, hindari menggunakan kata-kata itu. Jadi paparkan apa yang dilakukan di dalam riset. Misal, ketika saya melakukan riset mengenai praktik literasi pada anak, melihat bagaimana komunikasi, maka yang harus saya lakukan di kesimpulan adalah saya paparkan dulu apa yang saya lakukan di dalam riset tersebut. Kemudian bagaimana hasilnya. Nah, dari paparan dan hasil itu kemudian baru ditarik kesimpulan. Jadi tidak ujuk-ujuk berdasarkan data hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan, tidak, ya. Dan itu sangat mempengaruhi proses penilaian kelayakan artikel teman-teman. Oke, selanjutnya Pak Ade. Oke, nah ini saran. Saran ini kadang-kadang boleh ada, boleh tidak wajib. Di jurnal-jurnal internasional juga tidak wajib saran ini. Dan itu tidak boleh lepas dari riset yang dilakukan. Jadi nanti risetnya tentang bahan-bahan membuat foto, kemudian sarannya bahan membuat rendang gitu ya. Itu kan tidak masuk gitu ya. Tapi boleh memunculkan alternatif yang ada korelasinya. Misal, saya melakukan riset literasi pada anak dengan pendekatan seni rupa, sastra, dan eksplorasi teknik teater. Kemudian, bagaimana jika itu dilakukan pada anak berkebutuhan khusus? Atau bagaimana jika itu dilakukan pada anak homeschooling? Nah, itu ada korelasi, gitu ya. Nah, itu bisa kemudian dijadikan alternatif dalam saran. Oke, kira-kira seperti. Selanjutnya, Pak Ade. Kalau daftar pustaka, saya rasa teman-teman sudah tahu, gunakan style yang diminta oleh jurnal. Makanya ketika ingin submit, pelajari dulu. Ini jurnal, tulisan mau dimasukin ke jurnal mana. Kemudian biasanya kita harus lihat dulu, jurnal-jurnal itu sudah menyediakan template-nya. Jadi lihat template-nya. Ikuti aturan-aturan, jangan ikuti gaya kita gitu ya. Dan semua referensi yang ditulis di daftar pustaka itu harus dibahas di dalam paper. Jangan tiba-tiba ini nggak ada nih referensi ini, referensi ini muncul di daftar pustaka, tapi ketika dicek di dalam paper tidak ada. Nah, untuk penyusunan ini juga berbeda-beda. Misalnya di beberapa jurnal internasional itu penyusunannya berdasarkan mana yang duluan, bukan berdasarkan abjad nama belakang dari penulis. Tetapi mana yang duluan muncul di dalam paper, sehingga kemudian reviewer dan editor mudah mencek itu. Gitu. Jadi itu sangat tergantung kepada gaya selingkung jurnal. Makanya kita perlu mencari tahu dulu, ini mau disubmit kemana gitu. Selanjutnya, nah ini artikel ilmiah yang layak itu yang bagaimana? Yang pertama ringkas dan memiliki kontribusi yang kuat. Ringkas dengan bahasa yang sederhana, kontribusi yang kuat otomatis apa urgensi keilmuannya, bagaimana metodenya, dan bagaimana hasilnya, apa pentingnya itu. Kemudian yang kedua, kerunutan logika. Nah, ini seringkali yang menjadi kendala. Kerunutan logika mulai dari tadi apa tujuan, apa permasalahannya, tujuan, metode, hasil, kemudian simpulan. Di situ akan dilihat. Nah, lalu yang ketiga benar secara teknis. Teknis di sini baik teknis penulisan atau riset ilmiah maupun teknis dalam kebahasaan. Oke, selanjutnya. Nah, ini seringkali yang sering diabaikan oleh banyak penulis. Kalau sudah selesai ya sudah gitu. Padahal penulis atau periset harus menjadi editor pertama teksnya.
makanya perlu ada penyuntingan makro dan penyuntingan mikro. Jadi setelah selesai nih artikel kita tulis dari hasil riset, kita harus melakukan penyuntingan makro terlebih dahulu. Apa yang harus kita lakukan? Kita cek lagi hubungan antar kalimat sudah benar belum. Kalau misalnya ini masih frasa, koma, frasa, terus tiba-tiba titik, maka ganti. Jadikan kalimat subjek, predikat, objek, keterangan, atau subjek, predikat, keterangan. Jangan kemudian belum kalimat sudah dianggap kalimat. Jika itu kalimat majemuk bertingkat, jadikan seefektif mungkin. Karena syaratnya bahasa harus lugas, ya. Lalu juga kita perlu memberi rambu atau tajuk. Jadi setiap bagian harus ada tajuknya, harus ada headingnya, harus ada judulnya. Juga rambu, misalnya tabel kah, gambar kah, itu harus ada. Kemudian juga logika, baik itu logika berpikir maupun logika kalimat, itu sangat perlu. Nah, ini yang paling sering. Kalimat aktif harus diutamakan. Jadi ketika teman-teman menemukan kalimat pasif dalam riset, maka gantilah menjadi kalimat aktif. Lalu itu yang terakhir tadi mengganti kata-kata yang rumit. Jadi jangan menganggap bahwa semakin sering menggunakan istilah atau definisi yang sudah dipahami oleh orang lain, maka artikel saya semakin intelek, kelihatannya tidak. Semakin sederhana, semakin mudah dipahami, maka semakin baguslah sebuah artikel ilmiah. Jadi ini harus teman-teman lakukan, penyuntingan makro. Teman-teman harus jadi editor pertama dari tulisan teman-teman. Oke, selanjutnya Pak Ade. Baru kemudian kita melakukan penyuntingan mikro. Nah, ini baru ejaan, tata bahasa, kemudian kesalahan fakta, itu perlu dicek lagi. Kemudian gaya, udah benar belum template yang saya pakai? Nah, ini yang terakhir, memeriksa kemiripan naskah. Nah, ini yang paling penting, karena ini berhubungan dengan plagiat, ya. Makanya sekarang ada parafrase, ya. Itu bagaimana? Setelah ini kita lihat. Selanjutnya, Pak Ade. Nah, jadi menurut IEEE itu ada 5 level plagiarism, ya. Plagiat itu ada 5 level. Level 1 ini benar-benar orang-orang yang nakal. Jadi dia sengaja mengambil keseluruhan teks, kemudian mengkopinya dan menjadikan itu teks milik dia. Ini benar-benar udah jahat banget secara intelektual dan hak cipta, ya. Nah, untuk yang ketahuan di jurnal-jurnal internasional itu biasanya kena blacklist selama 5 tahun. Jadi dia tidak akan bisa mempublikasikan selama 5 tahun. Kemudian yang kedua, uncredited verbatim copy of large portion. Jadi misalnya satu chapter di copy atau satu bagian misalnya metode di copy semua. Nah, itu juga termasuk plagiat. Sama. Ketika ketahuan, maka 5 tahun tidak boleh submit. Ya. Lalu yang ketiga, nah ini individual element. Individual element ini kita mengcopy kalimat atau paragraf atau ilustrasi dari seseorang tanpa menyebutkan atau mensitasi. Sama seperti 1, 2, 3 tadi, 1, 2 tadi. Tidak kita sitasi. Kita ambil aja, kayaknya ini tabelnya bagus nih, atau grafiknya lucu, sesuai nih sama riset kita ambil, kita copy. Tanpa kita sitasi, maka itu termasuk individual element dalam plagiat. Kalau ketahuan, maka kita harus mengajukan permohonan maaf tertulis kepada yang kita plagiat, dan konsekuensinya 3 tahun kita tidak bisa submit paper di jurnal tersebut. Kemudian, ini juga sama, uncredited improper paraphrasing. Nah, ini kita mengambil dan tidak mencantumkan, tetapi yang paling sering terjadi adalah yang kelima. Dan itu tanpa disadari, ya. Jadi kita merasa kita tidak melakukan plagiat. Kenapa? Karena saya sudah mensitasi nih, saya sudah mencantumkan sumbernya. Tetapi ternyata yang boleh diambil bukan teks, tetapi konten. Konsepnya, tetapi konsep. Jadi yang bisa kita ambil dari satu hasil riset atau dari satu pemikiran itu adalah konsep, bukan teks. Nah, yang sering terjadi, ini kayaknya
enak nih, satu paragraf, dua paragraf, kita copy, kita salin gitu. Kemudian kita cuma mengganti satu, dua, tiga kata. Tidak. Itu termasuk ke dalam plagiat. Makanya ada yang namanya parafrase. Jadi itu boleh, tetapi kemudian apa sih konsep di dalam kalimat tersebut? Kita ganti menggunakan kalimat kita. Nah, itu dibolehkan. Makanya sekarang kan sudah banyak sekali software yang kemudian mendeteksi plagiat. 15% tingkat plagiat atau similarity sebuah paper, maka itu akan dinyatakan gagal. 15%, di atas 15%. Tetapi untuk individual konten itu 1%. Jadi kalau lebih dari 1% individual plagiatnya itu sudah tidak boleh. Caranya bagaimana? Itu tadi diparafrasekan. Ada kok sekarang softwarenya dan itu memang berbayar. Gitu. Jadi misalnya kalimat aslinya aktif, ubah dong kalimatnya menjadi kalimat pasif, kemudian atau mungkin kita mengganti pola atau struktur kalimat. Kalau di dalam bahasa Inggris mungkin tensesnya, jenis tensesnya kita ganti. Nah itu boleh gitu. Jadi usahakan yang kita ambil itu adalah konsepnya, bukan teksnya. Dan ingat, similarity itu hanya boleh 15% maksimal. Tidak boleh di atas itu. Oke, saya rasa itu saja untuk siang hari ini. Mungkin kita bisa lebih banyak diskusi. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Aduh, senang sekali ya kita sudah mendapatkan pencerahan dari Bu Yona nih. Kesalahan-kesalahan yang Bu Yona bagi tadi itu adalah kesalahan-kesalahan yang banyak dilakukan oleh mahasiswa, khususnya mahasiswa jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kalau baca proposal atau tulisan mahasiswa itu selalu diawali, khususnya mahasiswa sastra ya, selalu diawali karya sastra adalah, atau kalau ya, mahasiswa betul. pendidikan nih, kurikulum adalah, nah itu pendahulunya selalu diawali dengan itu, yang kata Bu Yona itu adalah hal yang sangat tabu untuk dilakukan ya. Jadi tolong ya mahasiswa yang mau bikin artikel, jangan diawali lagi artikelnya dengan karya sastra adalah atau novel adalah gitu ya. Baik, di sini ada sudah terhimpun pertanyaan Bu Yona. Mungkin kita jawab dulu 3 pertanyaan ini ya Bu Yona ya. Boleh, Sebelum atau satu persatu mau Bu Yona jawab atau langsung ketiga-tiganya? Satu persatu aja kayaknya ya Bu ya. Oke, satu persatu baik. Pertanyaan pertama diajukan oleh Anissa Nurul Rahma. Jadi ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang. Sebelumnya terima kasih kepada Bu Yona sudah menyajikan materi. Izin bertanya, saya Anissa Nurul Rahma, mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2020. Ini keren loh, 2020 udah bergabung di sini, 2020 udah nanya gitu ya. Pertanyaannya, sebagai mahasiswa, mungkin maksudnya yang bukan jurnal kali ya, artikel ya. Sebagai mahasiswa mulai membuat artikel jurnal, bagaimana caranya memupuk kepercayaan diri untuk mulai membuat artikel jurnal itu. Nah itu nih, kepercayaan dirinya yang dimintanya gimana caranya gitu loh Bu Yana. Silakan Bu Yana. Iya. Oke, Anissa. Terus terang saya pribadi mengucapkan terima kasih ya 2020 kemudian kamu sudah bergabung yang sebenarnya ini lebih pas untuk mahasiswa tahun akhir gitu. Kepercayaan diri itu kan sifatnya sangat individual ya, tergantung kepada teman-teman. Sebenarnya yang paling penting itu adalah teman-teman tahu aturan-aturannya. Ikuti aja aturan yang sudah ada, seperti tadi yang saya katakan. Kemudian tulis, kirim, dan sangat penting edit dulu, kemudian berikan kepada dosen sebagai editor kedua setelah dari teman-teman, minta evaluasi. Saya yakin Bu Yani dan Pak Ade pasti tidak akan keberatan gitu. Karena dulu ketika saya kuliah waktu S2 dan paper pertama saya dipresentasikan di Madila, itu yang saya lakukan adalah saya diskusi dengan dosen saya berulang kali tiap minggu. Jadi memang rasa percaya diri itu tidak bisa muncul tiba-tiba gitu ya. Itu perlu diasah. Ketika kita sudah yakin bahwa tulisan kita benar baik secara keilmuan atau secara teknis, kemudian kita mendapat support dari orang di luar itu yang memang paham dan pakar di bidang itu. Jadi mulailah menulis, ikuti aturan, perhatikan kajian-kajian terdahulu, banyak-banyak membaca jurnal, sangat saya sarankan. Banyak-banyak membaca jurnal, kalau perlu baca jurnal 5 sehari, itu akan sangat membantu. Kunci menulis adalah tulis gitu. Jadi jangan dipikirkan, ditulis. Nah, lalu konsultasikanlah dengan dosen yang memang pakar di bidang itu gitu. Dan
itu akan berjalan seiring waktu. Apalagi jika misalnya sudah bisa dimuat satu kali, wah itu akan menambah rasa percaya diri. Jadi lakukan itu, semakin sering akan semakin bagus. Kira-kira seperti itu, Anissa. Begitu Bu Yeni. Baik, saya pikir sudah ini ya Anissa ya, benar kata Bu Yona, mencoba, berusaha, jangan pernah berhenti gitu ya, sampai sebenarnya menulis artikel ini tidak ada ujungnya gitu, jadi usahanya tetap jalan terus sampai kapanpun. Baik, ini pertanyaan kedua dari Nabila Afifah, dari Pendidikan Bahasa Indonesia juga, dia bertanya tentang bagaimana caranya membuat hipotesis. Apakah hipotesis termasuk penilaian editor dan reviewer dalam artikel? Apa tips dan trik dalam menegakkan sebuah hipotesis yang menarik? Kemudian, bagaimana cara kita memilih jurnal yang baik untuk mempublish artikel kita? Begitu pertanyaannya, Bu Yona. Silakan. Ini berkaitan dengan hipotesis. Kalau bisa diulang lagi, tadi tidak jelas. Oke, baik. Pertanyaannya. Halo? Ya, halo. Bisa dengar suara saya, Bu Yona? Iya. Tadi putus-putus, Bu. Oke, udah? Halo? Pertanyaannya, apakah hipotesis termasuk penilaian editor dan reviewer dalam artikel? Kemudian, apa tips dan trik dalam menegakkan sebuah hipotesis yang menarik? Kemudian, bagaimana caranya memilih jurnal yang baik untuk mempublish artikel? Begitu pertanyaannya, Bu Yona. Oke. Baiklah, hipotesis itu kan jawaban sementara dari masalah yang akan diteliti ya. Jadi teman-teman melihat sebuah fenomena, kemudian teman-teman bandingkan dengan riset-riset yang terdahulu, lalu teman-teman membuat asumsi atau jawaban pendahuluan. Benar tidak ini seperti ini? Benar tidak ini begini? Jadi itu jawaban sementara, dan itu yang hipotesis itu yang kemudian akan dibuktikan melalui riset yang teman-teman lakukan. Penting tidak hipotesis? Penting gitu. Karena dari hipotesis itu kan nanti kita melihat bagaimana sebuah prosedur riset dijalankan gitu. Bisa tidak menjawab pertanyaan ini? Benar nggak ternyata hipotesis yang dilakukan gitu ya. Jadi sebuah hipotesis itu penting dalam sebuah artikel, dalam sebuah riset, karena itu menyangkut kepahaman atau jawaban yang kemudian diambil oleh seorang riset terhadap fenomena yang terjadi di masyarakat, yang dia lihat, yang dia komparasi gitu ya. Nah, kemudian bagaimana cara memilih jurnal? Nah, itu tadi di awal tadi saya sudah menyampaikan bahwa ketika memilih sebuah jurnal, coba saya lihat lagi tadi. Nah, itu di slide 5, kriteria pemilihan jurnal. Jadi yang pertama itu harus disesuaikan dulu dengan scope background keilmuan. Jadi teman-teman bisa nyari di Sinta misalnya, apa sih jurnal yang berhubungan dengan sastra, atau misalnya lebih spesifik teman-teman ingin mengkaji feminis dalam sastra gitu ya. Itu bisa dicari dengan keyword. Nah, jurnal-jurnal tersebut kemudian dilihat reputasi dan impact factor, karena itu sangat mempengaruhi gitu ya. Terutama untuk dosen Sinta 1, 2, 3 gitu ya. Lalu kalau misalnya jurnal internasional, open access atau close access. Karena itu berhubungan dengan berapa yang harus teman-teman bayarkan untuk mempublikasi jurnal tersebut. Biasanya kebanyakan dari teman-teman memilih yang open access, karena itu bisa dibaca oleh siapa saja, keterbacaan. Keterbacaan akan mempengaruhi citasi. Citasi akan mempengaruhi impact factor tadi. Jadi itu siklus ya. Cuma resikonya kalau open access kan mesti bayar gitu. Nah, lalu juga kualitas dan kecepatan review. Jadi ketika teman-teman memilih sebuah jurnal, lihat dulu siapa nih reviewernya. Qualify tidak dengan scope riset atau background keilmuan teman-teman gitu. Kalau misalnya oke, silakan disubmit. Nah, tapi kemudian setelah misalnya 6 bulan atau setahun tidak ada jawaban, maka teman-teman boleh menghubungi jurnal tersebut, editornya, mengenai keberlangsungan artikel yang teman-teman submit. Jika misalnya masih tidak ada jawaban, maka teman-teman bisa mengajukan email bahwa tulisan tersebut teman-teman tarik dan teman-teman ajukan ke jurnal yang lain. Makanya itu sangat perlu diperhatikan, kualitas dan kecepatan reviewer dalam menilai tulisan. Kira-kira seperti itu, Ibu Yeni. Oke, terima kasih Bu Yona. Intinya kalau memilih jurnal sesuai dengan skop bidang keilmuan ya.
Halo, Bu Yona? Ya, Halo? Ya, sesuai. oke? Ya, halo, Oke. halo. Sesuai dengan riset. Ya. Ya, Hmm. ya. Kita masuk kepada penanya ketiga nih, Bu Yona. Penanya ketiga dari Sucia Da. Dia bertanya, dia dari program studi ilmu perpustakaan dan ilmu informasi angkatan 2017. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara melatih diri untuk tidak mengulang-ulang pernyataan yang sudah dituliskan pada paragraf sebelumnya dalam menulis artikel? Jadi kalau biasanya kan di artikel sebelumnya udah diomongin, artikel ini ngomongin itu lagi, berikutnya ngomongin itu lagi, berulang pernyataan yang sama gitu. Bagaimana menyikapi hal itu? Begitu Pak Bu Yana, silakan. Tunggu, tadi putus-putus Bu Yani, bisa diulang lagi? Bisa dengar Halo? suara? Ya, Oke. ya, ya, Pertanyaan, halo. Tadi di awal putus-putus. oke. Sudah Bu Yana? Halo? Oke, ha? Oke. Pertanyaannya, bagaimana caranya Ya, mengatasi agar pernyataan yang kita buat itu tidak berulang-ulang di dalam artikel? Begitu Bu Yana. oke. Tadi kan ada di bagian editing, ada editing makro, ya. Di situ kita akan melihat redundannya seberapa tinggi, gitu ya. Keberulangan itu seberapa tinggi. Makanya setelah yang pertama tulis aja dulu. Ditulis saja dulu apa yang ditemukan, kemudian kira-kira pembahasan yang ditarik dari hasil-hasil penemuan itu gitu. Lalu kemudian baru kita cek ulang. Redundannya mana yang paling sering? Biasanya kalau misalnya redundan yang berhubungan dengan kalimat-kalimat yang sifatnya umum, berdasarkan hasil riset atau bla bla bla, itu diperbolehkan. Akan tetapi yang berhubungan dengan hal-hal spesifik di dalam riset itu perlu diganti. Jadi bagaimana caranya agar tidak melakukan redundan? Nah, itu yang pertama, teman-teman harus memahami betul-betul apa yang teman-teman ingin capai di dalam riset tersebut. Misal, ketika sebuah riset ingin melihat bagaimana hipotesa hipotesa dari sesuatu, maka itu dideskripsikan dengan kalimat-kalimat lain gitu yang halo Halo, halo, halo ya Bu Yana. halo halo ya. Ya, Nah, halo ya. itu tadi. Jadi perlu dilakukan penyuntingan makro agar tidak terjadi redundan tadi gitu loh. Jadi Oke, baik. benar-benar harus paham apa yang dilakukan dan apa hasilnya gitu. Oke. Baik. Bu Yana. Halo Bu Yana. Ya, halo ya. Oke, kita bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya. Silakan. Oke, pertanyaan berikutnya dari Freddy Wahyu dari Kalbis Institut Jakarta. Dia bertanya tentang berkaitan dengan yang telah selesai menjadi artikel ilmiah. Tapi karena suatu dan lain hal gagal disubmit. Melihat perkembangan penelitian tersebut sesuai dengan kondisi di tahun berikut, apakah tulisannya itu tidak menjadi kadaluarsa? Atau apakah harus disesuaikan dengan perkembangan terbaru dengan mengkombinasikan dengan hasil artikel sebelumnya? Itu pertanyaannya Bu Yona. Silakan Bu Yona. Iya, betul. Nah, makanya tadi perlu kita melihat tren riset yang sudah ada. Jadi, misal itu riset tahun lalu atau 2 tahun lalu gitu. Ketika kita melihat tren riset itu, apakah itu masih sesuatu hal yang baru? Apakah itu belum sampai grade 100, masih 60, masih 70, maka itu bisa di-submit kembali gitu. Jadi tidak menjadi persoalan. Akan tetapi ketika tren itu sudah berubah atau misalnya ada kebaruan, biasa kalau 1 tahun tidak begitu terlihat ya, tapi bisa kalau 3 tahun, 4 tahun, apa kebaruan-kebaruan yang dihasilkan? Jangan-jangan yang kita lakukan sudah terjawab dan sudah dipublish di artikel, maka otomatis tidak akan diterima gitu. Jadi memang perlu melihat track record riset yang sudah ada gitu. Kira-kira begitu.
Oke, jangan-jangan nanti yang isi risetnya udah kadaluarsa ya Bu Yona ya, udah dibahas Iya, orang gitu ya. betul. Oke, baik. Betul sekali. Pertanyaan berikutnya ini tadi kan katanya dari Zarwanda ada nih Fiandri dari program studi sastra Indonesia angkatan 19. Dia nanya, tadi katanya Bu Yona bilang kalau kita mau bikin artikel, kita dari hasilnya dulu, baru judulnya. Nah, dia nanya, kalau bagaimana mungkin katanya menulis artikel kalau judulnya belum dipikirkan, katanya seperti itu. Eh, Judul itu bisa terakhir gitu, karena sebenarnya judul itu nanti menyesuaikan gitu. Yang paling inti yang harus disampaikan itu adalah hasil penelitian gitu. Makanya tadi saya katakan bahwa ketika submit, teman-teman juga harus memperhatikan cara kerja atau pola kerja mitra besarnya. Reviewernya kira-kira cara kerja seperti apa. Nah, sebagian besar reviewer itu melihat hasil dulu. Itu kan sudah dilakukan ya, risetnya sudah ada gitu. Nah, teman-teman menyajikan itu dalam bentuk artikel sehingga dipublikasikan. Jadi hasil itu dulu, jangan pikirin judul. Judul riset atau judul skripsi misalnya atau judul tesis itu jangan dipakai untuk judul artikel ilmiah. Jangan, ya. Jadi artikel ilmiah judul harus berbeda dengan judul di laporan penelitian. Makanya judul itu terakhir gitu. Jadi lakukan dulu hasilnya. Mengubah paradigma berpikir sama dengan mahasiswa ketika akan mengajukan persoalan untuk dijadikan skripsi, yang dicari judulnya, tapi bukan permasalahannya gitu. Itu yang salah. Makanya kesulitan, saya judulnya apa ya? Lah, kamu mau mencari atau menjawab persoalan yang bagaimana? Nah, kalau di dalam artikel, karena risetnya sudah dilakukan, hasilnya sudah kelihatan, tuliskan dulu hasilnya itu. Apa hasil yang teman-teman temukan di dalam riset? Tuliskan dengan bahasa teman-teman. Baru nanti bisa balik ke atas. Abstrak, judul, kata kunci, saya biasa melakukan itu di bagian akhir, ya. Dan jangan menggunakan judul laporan penelitian di dalam judul artikel, gitu. Dan judul itu kadang-kadang kalau saya boleh bilang di artikel-artikel internasional itu sangat sastrawi sekali. Misalnya kemarin itu sebuah artikel yang memperlihatkan, saya lupa persis judulnya, yang membandingkan antara sistem pendidikan di Belanda dengan sistem pendidikan di Indonesia. Dia menggunakan istilah, saya lupa persisnya. Jadi waktu mekar bunga dengan tanah yang berbeda. Bunga yang sama dengan tanah yang berbeda. Intinya itu gitu. Itu kan nggak ada hubungan. Risetnya bukan tentang tanah, bukan tentang tanaman, bukan riset biologi, tapi riset pendidikan gitu. Jadi terakhir judul. Ingat, judul mempengaruhi indeks citasi itu tadi. Oke, kira-kira begitu. Mungkin ini mahasiswa yang bertanya tentang ini berkaitan dengan mereka yang belum melakukan penelitian skripsi nih Bu Yona. Ya. Tapi sebenarnya mereka bisa mendapatkan data dari tugas-tugas kuliah yang diberikan oleh dosen jika data mereka itu benar-benar mereka dapatkan, bukan hasil copy paste dari data orang lain ya Bu Yona ya. Nah, misalnya nih di saya ini ada tugas menganalisis karya sastra, misalnya mereka benar-benar melakukan analisis karya sastra dan itu merupakan data mereka kan berawal dari sana. Begitu kan Bu Yona ya? Baik, kita lanjut ke soal itu saya tambahin dikit, Ibu. Mungkin trik bagi mahasiswa untuk memudahkan tugas akhir, biasanya untuk mahasiswa S2 atau S3 barangkali itu lebih mudah. Ketika sudah mendapat skop apa yang akan diteliti, materi apa yang akan diteliti, maka semua tugas mata kuliah itu larikan ke itu. Jadi nanti ketika akhir, teman-teman akan lebih mudah baik secara kajian teori atau riset terdahulu karena teman-teman sudah melakukan itu dari semester awal. Jadi itu sudah runut berpikir. Jadi nggak perlu kerja dari awal lagi ketika semester akhir. Nah, saya ngajarin itu Bu Yeni sebenarnya. Oke. Baik, Bu Yona, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Kayaknya banyak banget yang penasaran, yang ingin betul-betul membuat artikel berkualitas, jadi banyak yang nanya. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya, pertanyaan dari Resti Aulia Rahmi. Assalamualaikum, Ibu. Saya Resti dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, ingin bertanya,
bagaimana cara menghindari kita dari plagiarisme. Ini persoalan-persoalan jamak terjadi di semua mahasiswa nih Bu Yona. Oke Bu Yona silakan. Oke. Oke, plagiat. Jangankan mahasiswa, dosen aja kadang-kadang suka tanpa sadar melakukan plagiat. Makanya tadi ada Benar. 5 level plagiat. Nah, yang terakhir itu, yang kelima itu, yang tanpa sadar kita lakukan. Kita sudah menganggap kalau kita mensitasi, maka itu sah gitu. Tetapi tidak. Ingat, yang boleh dikutip adalah konsepnya, bukan teksnya. Jadi misalnya ketika kita membaca sebuah hasil riset, contoh misalnya ketika saya melakukan riset mengenai literasi pada anak, ternyata ada sebuah hasil penelitian yang mengatakan bahwa orality itu sangat mempengaruhi kemampuan literasi awal. Nah, yang saya ambil adalah konsep itu bahwa orality itu mempengaruhi, bukan kemudian mengcopy apa yang dikatakan dalam hasil riset itu, baik itu satu kalimat, dua kalimat, bahkan satu paragraf tidak boleh gitu. Makanya sekarang ada program parafrase namanya, itu yang berbayar. Nah, parafrase itu yang premium itu akan mengedit satu tulisan itu dalam 1 tahun. Jadi satu artikel itu bisa diedit 1 tahun. Jadi sehingga tingkat similarity-nya itu rendah, di bawah 15%. Nah, makanya bagaimana teknik parafrase? Nah, itu nanti bisa belajar sama Bu Yeni atau Pak Ade gitu. Jadi Ya. bagaimana aktif menjadi pasif, ya, struktur kalimat gitu. Kira-kira begitu. Oke. Terima kasih Bu Yona. Lanjut ke penanya berikutnya. Ada banyak antrian ini. Penanya berikutnya dari Ramai sekali ya, Bu. Ayatul Nisa Ramadan. Pak Ade, kita jawab semua pertanyaan dulu ya Pak Ade ya. Iya boleh Bu. Jadi masih Silakan. boleh ya Pak Ade sampai selesai aja kita Pak Masih. Ade ya. Jadi waktunya boleh panjang gitu ya Pak Ade. Boleh Bu, boleh. Oke, baik. Silakan. Pertanyaan berikutnya dari Ayatul Nisa Ramadhani. Dia bertanya, apakah semua yang dijelaskan oleh pemateri ini berlaku juga untuk lomba artikel ilmiah yang sering diadakan oleh akun atau event Instagram? Sebagai contoh, apakah karya ilmiah peserta lomba juga melewati editor dan reviewer, dan juga bagaimana supaya karya ilmiah kita bisa dimiliki novelty? Begitu pertanyaannya. Kita bicara jurnal tadi, tapi ada kasus Instagram nih Bu Yona. Nah, apakah standar penilaian yang tadi dipaparkan juga berlaku? Nah, biasanya kalau lomba baik itu yang dilakukan oleh badan pemerintah atau non pemerintah, itu mereka memiliki kriteria penilaiannya tersendiri. Tetapi tidak jauh-jauh sebenarnya dari yang saya utarakan. Jadi mungkin grade-nya kalau misalnya untuk jurnal nasional terakreditasi 9, jurnal nasional tidak terakreditasi 7. Oh, lomba itu mungkin grade-nya 4 gitu. Jadi mungkin kepadatannya, tetapi biasanya itu sama ya. Jadi standar penilaian, sistematika tulisan, kemudian kerunutan berpikir, logika berpikir. Nah, itu menjadi indikator-indikator penilaian, dan itu sangat tergantung kepada juri atau lembaga yang mengadakan itu gitu. Nah, kebetulan saya juga belum pernah ikut lomba yang demikian, Bu Yeni gitu. Terus tadi yang kedua apa Bu? Saya lupa. Yaitu bagaimana caranya agar karyanya memiliki novelty. Oke, sebuah karya memiliki kebaharuan, sebenarnya intertekstual itu tidak bisa dihindari ya. Makanya sebuah riset, bukan sebuah artikel ya, yang harus memiliki novelty itu adalah risetnya, bukan artikelnya. Artikel itu kan kita meringkas, meramu hasil riset. Jadi yang perlu kita cari adalah novelty dari riset yang kita lakukan. Bagaimana caranya agar ada novelty-nya dari riset? Itu tadi, kita harus melihat riset-riset sejenis yang terbaru dan yang paling kuat. Berarti mau tidak mau, kalau saya sangat menyarankan, lihatlah riset-riset di jurnal Q1 dan Q2 gitu ya. Nah, di situ kita akan bisa melihat kerunutan. Kira-kira mana yang misalnya belum, atau misalnya mana peluang itu mungkin hipotesanya akan menjadi suatu hal yang baru gitu. Jadi memang kita harus merujuk
kepada riset-riset yang terdahulu. Kita harus mencari ke sana untuk melihat novelty yang bisa kita tawarkan di dalam riset kita. Tetapi kadang-kadang mana ada sih yang namanya kebaruan, semuanya kan saling berhubungan gitu ya. Nah itu tadi, itu sesuai dengan konteks. Jadi di mana riset itu dilakukan? Karena situs riset, objek riset, subjek riset itu sangat mempengaruhi hasil riset. Begitu kira-kira. Oke, terima kasih Bu. Yang jelas tidak mencuri karya orang lain, berusaha untuk jujur, insya Allah juga akan menimbulkan Oh, kebaruan-kebaruan ya. ya Bu Yona ya. Baik, Iya. pertanyaan berikutnya dari Doni Kurniawan, izin bertanya, bagaimana cara memunculkan ide-ide untuk menulis karya ilmiah dengan lancar tanpa perlu ada hambatan? Nah ini kayak jalan tol gitu bikin karya tulis ilmiahnya. Silakan Bu Yona. Oke, sama ketika menulis ya, writing block itu pasti ada ya, tiba-tiba, Ya. aduh aku nggak tahu nih mau nulis apa gitu. Eee, kalau boleh curhat sedikit, saya butuh waktu hampir 3 tahun untuk 4 tahun malah, untuk akhirnya menemukan ide untuk riset saya, gitu ya. Jadi memang kadang-kadang tidak mudah, untuk mencari hal, yang menarik, yang sesuai dengan, bidang. Jadi yang pertama yang harus dilakukan tentu saja kita harus melihat background keilmuan gitu ya, skop keilmuan kita di mana gitu. Kemudian juga, mana spesifikasi yang ingin kita lihat gitu. Jadi apa sih yang paling kita minati atau mungkin apa yang paling kita kuasai. Setelah itu tentu saja semakin banyak teman-teman membaca hasil riset yang berhubungan dengan background keilmuan tadi, maka akan semakin besar kemungkinan teman-teman menemukan hal-hal baru. Nah, ketika sudah mentok, kita sudah punya ide, kemudian kita sudah punya desain, kemudian kita sudah punya rencana ya. Sekarang ketika menulis, saya mentok nih, block writing nih, apa yang harus saya lakukan? Kunci dalam menulis itu adalah menulis kalau kata teman saya ya. Jadi ketika udah ada nih hasil riset atau data penelitian, kita ingin membuat sebuah laporan penelitian. Tapi kita bingung harus mulai dari mana. Kalau kata teman saya dulu tuliskan aja. Jadi saya bingung mau menulis dari mana. Saya harus melakukan hasil riset, tulislah itu gitu. Hingga pada akhirnya teman-teman akan menemukan sendiri apa yang harus teman-teman lakukan. Jadi cara untuk menulis itu ya menulis gitu, tidak bisa tidak. Kira-kira Uh, begitu. Karena itu tapi sifatnya individual. tapi modalnya harus banyak baca dulu ya Bu Yona ya. Ya, betul. Oke. Baik, pertanyaan berikutnya ini dari Emma Apriani, mahasiswa Prodi Sastra Indonesia UNP. Izin bertanya Bu, bagaimana strategi mencari poin penting untuk dijadikan abstrak sehingga abstraknya bisa efektif gitu? Oke, poin penting untuk abstrak tadi saya sudah kemukakan, tunggu saya coba cek lagi. Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu tadi, bagi konstruksi abstrak itu menjadi 3 bagian. 3 bagian itu apa saja ya. Nah, di sini yang pertama kalimat pertama atau bagian pertama, teman-teman jelaskan apa yang teman-teman lakukan. Ya, itu. Jadi ini berhubungan dengan nanti judulnya. Jadi apa yang teman-teman lakukan dan mengapa itu harus teman-teman lakukan. Tuliskan itu di bagian awal. Ya, 1 atau 2 kalimat. Kemudian baru apa kontribusinya. Jadi kita sudah tahu nih apa yang kita lakukan di dalam riset. Kemudian mengapa itu penting? Berarti urgensinya. Mengapa itu penting untuk dilakukan? Kemudian yang kedua, apa kontribusi dan kebaharuannya baik secara formal maupun praktis. Jadi apa pentingnya riset yang teman-teman lakukan itu baik secara keilmuan maupun secara praktiknya. Itu teman-teman uraikan, deskripsikan secara ringkas. Lalu baru apa hasil yang dicapai. Jadi untuk bagian ketiga, apa hasil yang dicapai itu berhubungan dengan ringkasan dari kesimpulan. Jadi abstrak itu aja, 3 itu aja yang harus dikemukakan. Jadi apa yang dibahas, mengapa itu perlu untuk dibahas, apa pentingnya atau kontribusinya baik secara formal maupun praktis, kemudian apa hasilnya.
Itu aja yang diutarakan di abstrak. Kira-kira begitu. Oke, Bu Yona, pertanyaan selanjutnya nih mungkin ini sepertinya karena mirip, jadi saya gabung saja ya Bu Yona ya, enggak apa-apa ya Bu? Oke, boleh, Pertanyaan silakan. dari Erina Novita dan Yulia Atilah. Jadi pertanyaan dari Erina ini mengatakan bahwa ketika dia mengecek artikelnya di Cek Turnitin, dia menemukan adanya sumber yang tidak pernah dirujuk, tapi kok di Turnitinnya ada. Ini dia salah paham sepertinya tentang Cek Turnitin ini. Jadi dia bertanya kenapa bisa terjadi dan bagaimana cara mengatasinya. Itu yang pertama. Yang kedua, kan kita nulis nih daftar pustaka nih, pertanyaan dari Yulia Afifah. Bagaimana caranya kita membuat daftar pustaka dari jurnal yang dirujuk? Nah, ini anak ilmu perpustakaan yang nanya nih, Bu Yona. Ini karena berkaitan, jadi saya satukan saja pertanyaannya. Gimana Ibu? Bagaimana? Coba Ibu ulang lagi yang terakhir. Yang terakhir nih, bagaimana cara membuat daftar pustaka dari jurnal yang dirujuk? Oke. Untuk terakhir, bagaimana cara membuat daftar pustaka dari jurnal dirujuk? Lihat dulu dia menggunakan style apa gitu. Jadi untuk daftar pustaka itu sudah ada template-nya ya. Jadi lihat pakai template apa style yang digunakan oleh jurnal tersebut. Maka ikuti hal yang demikian. Nah, cek indikasi plagiasi Turnitin ini memang ada beberapa teman yang mengeluhkan hal yang sama gitu. Jadi itu bukan hanya plagiat secara keseluruhan, tetapi juga ada plagiasi individu. Itu tadi, misalnya ada gambar, ada kemudian bagan, makanya perlu ketika mengambil bagan atau gambar atau ilustrasi harus di-refresh, harus diganti gitu. Nah, itu kesalahan-kesalahan itu mungkin muncul tanpa disadari oleh penulis gitu. Oke, baik Bu Yona. Udah jelas ya, jadi kalau merujuk itu tergantung artikel yang dituju ya Bu Yona ya, tergantung gaya selingkuh artikel yang dituju. Kemudian kalau cek Turnitin tadi memang harus dilakukan, cek Turnitinnya apakah benar-benar sama atau tidak. Kadang-kadang menurut kita nggak merujuk siapapun, tetapi pernyataan kita sudah diajukan oleh orang terlebih dahulu. Betul. Oke. Baik, pertanyaan berikutnya dari Meji Syahrul. Dia bertanya, perkenalkan saya Meji Syahrul, Program Studi Sastra Indonesia Angkatan 2019. Tadi di dalam PT yang Ibu bacakan pada bagian tulisan kesimpulan dikatakan bahwa apakah tujuan riset sudah tercapai? Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana cara kita mengetahui apakah riset yang kita buat tersebut sudah mencapai tujuan? Itu pertanyaannya Bu Yona, silakan dijawab. Oke. Baiklah, apakah riset yang kita lakukan sudah mencapai tujuan? Oke. Di awal di pendahuluan ada kontribusi atau janji dari periset gitu ya. Kontribusinya terhadap keilmuan itu dalam bentuk tujuan. Nah, kira-kira itu tidak dalam bentuk pertanyaan, berbeda dengan proposal atau laporan penelitian. Nah, kira-kira apakah janji-janji kontribusi yang di bagian pendahuluan itu sudah teman-teman temukan jawabannya dari hasil riset dan pembahasan, gitu ya. Tujuan melakukan riset kan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan, masalah-masalah yang dikemukakan di awal gitu. Nah, sekarang sudah bisa menjawab. Kalau misalnya belum bisa menjawab, berarti belum selesai risetnya itu gitu. Jadi bagaimana mungkin bisa membuat kesimpulan kalau misalnya risetnya belum selesai? Gitu. Jangan PHP Bu Yona ya, atau JJTJ, janji-janji tinggal janji gitu. Itu baru tahu JJTJ. Janji-janji tinggal janji-janji di pendahuluan tapi risetnya nggak memenuhi janji-janji yang sudah di. Iya. Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya dari Nurhayani. Nurhayani bertanya agak panjang, ini saya bacakan saja. Begini Bu, biasanya dalam sebuah abstrak terdapat beberapa komponen yang salah satunya ialah kesimpulan. Pertanyaannya, kesimpulan yang seperti apakah yang seharusnya dimuat dalam sebuah abstrak? Apakah kesimpulan hasil penelitian yang dibuat atau kesimpulan yang disimpulkan lagi atau yang lain? Pertanyaan lain, terkait pendahuluan dalam sebuah artikel penelitian,
yang berpendapat bahwa sebuah pendahuluan itu harus berisikan masalah yang akan diangkat, yang dimulai dari konsep-konsep dasar masalah tersebut. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa sebuah pendahuluan itu sebaiknya harus to the point, langsung pada inti permasalahannya. Pertanyaannya, kira-kira yang mana yang baik dari kedua pendapat itu? Silakan Ibu Yona. Oke. Baik, untuk abstrak, memang Ibu sudah menjawab sendiri sebenarnya pertanyaan. Yang dimunculkan di abstrak adalah simpulan atau ringkasan dari simpulan yang sudah Ibu lakukan. Dan ingat, fokus pada temuan penting yang ada gitu. Jadi yang diangkat atau yang dimunculkan di abstrak adalah temuan-temuan penting yang didapatkan dalam hasil penelitian. Jadi memang itu ringkasan. Jadi jangan mengcopy dari simpulan dicopy ke abstrak, tidak gitu. Nah, kemudian di dalam pendahuluan itu mana yang harus didahulukan? Apakah konsep atau langsung to the point? Oke. Di sini ketika konsep itu merujuk kepada konsep-konsep yang spesifik yang sesuai dengan riset yang dilakukan. Tetapi jangan konsep-konsep yang sudah diketahui oleh publik atau yang sudah diketahui oleh umum. Jadi memang itu berhubungan dengan riset, boleh gitu ya. Makanya itu sebenarnya berhubungan dengan yang kedua, to the point. To the point-nya langsung menuju kepada riset yang Ibu lakukan. Ya. Jadi makanya di dalam pendahuluan yang paragraf pertama itu adalah background knowledge. Di situ muncul konsepnya. Tetapi bukan konsep yang umum, bukan sesuatu yang sudah menjadi informasi yang sifatnya normatif, tetapi sesuatu yang benar-benar spesifik, fokus, yang melatari riset atau fenomena yang akan Ibu bahas di dalam riset Ibu. Kira-kira begitu, Ibu Yeni. Oke, baik. Terima kasih, Bu Yona. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya dari Windy Rostanti. Windy Rostanti dari Program Studi Sastra Indonesia Angkatan 2012. Dia bertanya tentang bagaimana solusi yang dapat dilakukan agar pada saat kita menulis tidak keluar dari alur pembahasan, sehingga hasil tulisan tersusun secara sistematis dan tidak terkesan berantakan. Silakan, Bu Yona. Oke. Ini memang kendala ya bagi para periset ya. Kadang-kadang tujuan riset kita A, B misalnya. Lalu ke lapangan ternyata menemukan data-data yang berhubungan dengan C, D, dan E gitu. Apakah data-data itu harus saya masukkan ke dalam hasil riset atau pembahasan? Tentu saja jawabannya tidak. Makanya dulu kalau di UI ya, itu ada namanya tesis statement. Tesis statement itu fungsinya untuk membatasi koridor riset kita. Jadi jangan sampai nanti riset itu lari kemana-mana. Jadi pembahasannya ya hasil yang dicari ya sesuai dengan apa tujuan dari riset tadi gitu. Jadi tidak boleh bertolak dari tesis statement-nya tadi gitu. Nah, hal-hal semacam itu sering kali terjadi di dalam tradisi riset. Karena itu penting untuk ketika analisis data, kemudian kita verifikasi apakah sesuai, sudah menjawab pertanyaan penelitian, itu harus validitasnya dilakukan berulang-ulang agar data penelitian atau hasil penelitian itu tidak data-data yang ditemukan tidak membuat hasil penelitian itu jauh dari tujuan penelitian. Kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih Bu Yona. Akhirnya kita sampai ke pertanyaan terakhir hari ini dari Oscar Handa. Dia bertanya tentang, ini Oscar Handa dari Program Studi Sastra Indonesia tahun masuk 2019. Dia bertanya tentang bagaimana kategori jurnal yang bisa digunakan untuk sebuah penulisan penelitian. Kemudian bagaimana kita mengetahui bahwa riset kita itu baik, dan bisa nggak Ibu menyertai contohnya? Nah, ini pertanyaannya. Terima kasih Bu Yona, silakan dijawab. Kategorisasi jurnal kalau di Indonesia silakan cek di Sinta ya, itu paling gampang gitu. Silakan masukkan keyword atau kata kunci dari riset yang dilakukan, maka kemudian akan muncul kategorisasi itu masuk ke Sinta berapa gitu.
Nah, itu perlu dilihat. Makanya ada jurnal bereputasi gitu kan ya. Kalau dulu istilahnya terakreditasi dan tidak terakreditasi gitu. Kemudian bagaimana sebuah artikel itu dikatakan baik atau layak untuk sebuah jurnal, entah itu jurnal nasional atau jurnal internasional. Ya balik lagi, sudah mengacu pada semua aturan-aturan yang sudah ditentukan, baik itu aturan penulisan ilmiah secara umum atau aturan penulisan ilmiah selingkung, tergantung kepada jurnal yang disasar. Contohnya apa gitu. Nah, teman-teman bisa mulai mencari-cari setelah ini, coba buka Sinta atau cari-cari jurnal-jurnal yang terakreditasi nasional atau internasional. Maka teman-teman bisa membandingkan. Misal tadi yang saya katakan, pendahuluan, jangan mengungkapkan hal-hal yang sifatnya umum. Misal sastra adalah, bahasa adalah, tidak. Nah, nanti teman-teman bisa lihat, baca jurnal-jurnal, apakah memang demikian gitu. Apa yang harus dibahas, diuraikan di hasil penelitian. Coba teman-teman komparasi. Tadi saya mengatakan bahwa sebaiknya judul 2 baris, tidak ada punktuasi, tidak ada angka, tidak ada situs riset dicantumkan. Apakah jurnal-jurnal nasional atau jurnal internasional sudah merujuk ke sana? Gitu. Nah, teman-teman bisa lihat, itu adalah contoh jurnal-jurnal yang ideal. Gitu. UNP sudah melanggan jurnal, ya Bu ya? Sudah bisa diakses kan ya? Nah, Sudah. itu tadi. Oke. Baik, Bu Yona, sangat menarik ya apa yang Bu Yona berikan pada kami hari ini. Dan sebenarnya kami tidak sabar untuk menunggu Bu Yona berbagi lebih banyak di Padang. Jadi kita tidak terbatas ruang dan waktu ya Pak Ade ya. Iya. Jadi bisa sharing kapanpun, dimanapun dengan Insya Allah. Oke, dari perbincangan Amin. kita selama 3 jam ini, saya dapat menyimpulkan bahwa sebelum menulis artikel ilmiah kita butuh modal dulu. Ada 3 modal dasar nih saya lihat, nih saya cek dari tadi nih saya simpulkan. Yang pertama modalnya harus baca. Jadi kalau mau menulis harus baca. Baca banyak-banyak supaya bisa nulis. Yang kedua mengamati. Artinya membaca saja tidak cukup kalau kita tidak memiliki pemahaman langsung tentang objek yang akan kita tulis. Dan kemudian menulis. Nah, kalau Bu Yona tadi menggunakan kata nulis, nulis, dan nulis. Ya, jangan ragu. Kalau menulis ya nulis, begitu ya. Nah, kemudian ketika menulis, ada 2 hal yang harus dipahami dan harus menjadi harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar. Bahwa tulisan yang akan kita tulis harus memiliki novelty dan harus memiliki urgensi. Kalau tulisannya udah lama, udah basi, apalagi mengulang-ulang tulisan orang lain, lebih baik jangan nulis, nanti terjebak kepada plagiarisme. Ingat, plagiarisme itu kejahatan, bukan sesuatu hal yang bisa kita lakukan tanpa risiko. Terima kasih Bu Yona. Dan saya sangat berharap Bu Yona pulang kembali ke sisi saya. Kita berdiskusi seperti biasa. Baik, saya mohon maaf atas nama moderator. Saya mohon maaf untuk Anda-Anda semua. Terima kasih. Terima kasih juga kepada mahasiswa yang sudah bersedia hadir untuk hari ini. Wawasan ini sangat luar biasa dan kita tidak akan dapatkan ini di kelas. Ya, saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Pak Ade sebagai host hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Yeni. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab tadi, maka berakhir juga lah rangkaian acara kita hari ini. Tidak terasa hampir 2 jam ya Bu, 3 jam. 3 jam Pak Ade. Tanpa jeda, 2 jam tanpa jeda. Oh ya, 2 jam. Kita habiskan untuk kegiatan diskusi kali ini. Seru dan ramai sekali, energi dan antusiasme yang sangat besar dari Bu Yona juga menular kepada peserta kita. Yang tercermin dari banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang masuk, bahkan saya nggak melihat ujungnya tadi di kolom komentar. Ada aja terus yang masuk. Ya, sepertinya belum pada puas gitu loh. Iya. Mungkin diperlukan sebuah event lagi ya, Bu. Ya, kita tunggu aja Bu Yona pulang. Oke, baik, saya secara pribadi dan selaku pelaksana kegiatan mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya kepada Ibu Yona yang telah menyumbangkan waktu dan pemikirannya secara total dan penuh semangat pada sore kali ini. Sangat menanti sekali untuk bertemu Ibu Yona secara langsung, untuk bertukar pikiran, ya, seperti yang dikatakan Bu Yeni Hayati, ya, karena ya prodi dan jurusan kita sangat membutuhkan
pemikiran-pemikiran segar dan yang progresif seperti Ibu Yona. Baik Bu, terima kasih sekali lagi. Dan juga tidak lupa pula terima kasih kepada Ketua Prodi Sastra Indonesia, Ibu Dr. Yeni Hayati M.Hum, yang tetap setia dan bersemangat dalam membimbing mahasiswa, baik di dalam UNP maupun dari luar UNP, yang tadi masuk mengajukan pertanyaan, semuanya ditampung tanpa ada memilih-milih. Demi kemajuan pendidikan di Indonesia, terima kasih sekali lagi Ibu. Akhir kata, saya undur diri, banyak salah, maaf dari saya pribadi, sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I wait for you, Bu Yona. I wait waiting for you. Salam buat semua ya. Ya, sama Bu. Nggak bisa pakai salam aja. Ada siapa itu? Ada yang muncul. Videonya mana Bu Yuli? Juga Videonya mana Bu Yuli? Yon. Aduh, astaga pada ada semua Iya. ya Tuhan. Tadi ada Bu Dewi juga. Yona, Dede. Ayo temu kangen. Ayo, Pulang. putar Pulang videonya. lagi. Bu Kajur, suruh pulang Bu Kajur. Ada Bu Nesa juga, silakan. Aduh, Ada Bu Malta juga. Dia cuma nggak Ya. mau videonya. Oke. Kenapa itu? Pak Ade banyak yang minta share video kita hari ini Iya, supaya bisa videonya dilihat insya Allah akan berulang-ulang. Silakan nanti diunggah di-share, di Pak Ade, ya, YouTube di- nanti. Akan dibagikan linknya di grup peserta ya. Oke. Ya. Dah. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum semua. Waalaikumsalam.